High speaker. Saya keluar sebentar ya, Bapak Ibu. Device-nya ada gangguan sebentar. Saya cek lagi ya. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, Cek. Apakah suara saya dan video saya terdengar dengan jelas? Dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila,
dan mengingat kembali bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tangguh dalam keberagaman, bangsa yang bahagia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Selamat siang semuanya. Apakah suara saya dan video saya dapat didengar dan dilihat dengan jelas? Sudah Mas Billy. Baik, terima kasih Pak Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat para dosen pembina PMM Universitas Merdeka Malang, serta seluruh mahasiswa peserta sosialisasi PMM yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, Senin 3 April 2023, kita masih diperkenankan mengikuti acara sosialisasi program pertukaran mahasiswa Merdeka, Kampus Merdeka tahun 2023. Dan adapun tertib acara tersusun sebagai berikut. 1. Pembuka dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 2. Doa. 3. Sharing session bersama alumni PMM 2022. 4. Pemaparan sosialisasi PMM 2023. 5. Diskusi dan penutup. Baik, para peserta sosialisasi yang berbahagia, acara akan kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah
Baik, berikutnya agar apa yang kita laksanakan pada hari ini membawa manfaat dan ilmu bagi kita semua, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Doa selesai. Dan selanjutnya kita akan melaksanakan sesi sharing session bersama dua alumni PMM tahun 2022, yaitu dengan Sinta Marcelia Mega Selviana dan juga Ayu Sekar Gayatri. Halo, selamat siang Sinta dan juga Ayu. Halo siang Kak, Wah, sudah terdengar dengan jelas suara saya ya? bisa Pak? Sudah terdengar? Sinta dan Ayu, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Luar Alhamdulillah biasa. baik ya. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Oke, alhamdulillah lancar. Oke, baik Sinta dan Ayu, kita di sini pingin tahu nih bagaimana sih pengalaman Sinta dan Ayu ini di universitas tempat Sinta dan Ayu ini diterima untuk program PMM. Mungkin saya nanti tanyanya akan gantian ya, tapi terlebih dahulu saya akan mempersilahkan Sinta dan Ayu untuk berkenalan lebih dekat dengan adik-adiknya ini ya. Silakan yang pertama mungkin dari Sinta, silakan untuk kenalan terlebih dahulu, namanya, prodinya dari mana, dan juga diterima di perguruan tinggi mana. Iya, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sinta Marcelia. Saya berasal dari Prodi Akuntansi angkatan 2020 dan PT penerima saya di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Wow, jauh ya di Sorong gitu ya. Oke. Untuk Ayu, hai Ayu, silakan Hai. Ayu. Ya baik. Perkenalkan nama saya Ayu Sekar Gayatri, saya angkatan 2019 Prodi Hukum dan saya keterima di Universitas Warmadewa Denpasar Pak. Wow, di Denpasar. Sepertinya ini impian banyak mahasiswa ya, bisa kuliah di Bali gitu ya. Oke, untuk yang pertama nih, mungkin Sinta dan juga Ayu ini bisa menceritakan nih, awalnya saat mendaftar PMN program pertukaran mahasiswa Merdeka ini bagaimana sih? Mungkin Sinta dulu. Halo Sinta, apakah masih dapat bergabung? Oke, sepertinya Sinta masih ada gangguan koneksi. Apakah sudah bisa bergabung, Sinta? Kita beralih dulu ke Iya, Ayu seperti. Oke, oke, gimana Sinta? Mungkin bisa diceritakan saat awal mendaftar PMM ini bagaimana? ya, jadi awal pendaftaran itu dari penerima informasi lah. Kemarin informasinya saya terima dari Instagram. Saya melihat apa namanya Instagramnya LPDP. Iya, di situ. Dan saya juga berniat untuk mendaftar dan saya juga konfirmasi kepada Prodi dan selanjutnya Prodi juga bertanya-tanya tentang mata kuliah yang saya ampu di sana dan berapa SKS saja itu udah saya konfirmasi ke Prodi. Oke, berawal dari melihat di Instagram ya kalau Sinta ya. Oke, Ya. kalau Ayu sendiri nih, Ayu bagaimana nih untuk awalnya mendaftar PMM ini? Ya baik. Waktu itu awalnya saya justru tidak tahu Pak kalau ada program pertukaran mahasiswa Merdeka. Justru saya diberitahukan oleh teman saya sendiri dan juga waktu saya sudah mendaftar dan memasukkan berkas-berkas saya, akan tapi teman saya tuh tidak jadi ikut. Jadi banyak kayak saya tuh udah masuk jurang dan saya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba saya udah pasrah gitu Pak kayak ya udah pasti gak bakal keterima gitu kan. Ternyata alhamdulillahnya saya keterima gitu, tapi teman saya nggak jadi ikut karena nggak tahu alasannya apa. Jadi saya sendiri yang berangkat ke sana tanpa teman saya gitu Pak, yang seangkatan dengan saya begitu. Awalnya Awalnya seperti itu. terjerumus ya. Iya, iya. Awalnya dari teman, tahu informasinya dari teman. Nah, hmm,
Kalau tadi Sinta kan, ya, kalau Ayu bilang bahwa awalnya dari temen nih mendaftar gitu kan. Dan tidak ada keinginan ya sebenarnya ya, awalnya ya Ayu ya, tidak ada Ya, keinginan untuk ya, mendaftar. Pak. Kalau Sinta sendiri gimana nih? Kenapa sih kok pengen ikut PMM ini? Kalau saya kemarin lebih ke apa ya, menambah wawasan aja sih di tempat di kampus baru gitu kan. Saya ingin apa ya namanya, ingin mempunyai teman-teman baru lagi, ingin belajar di kampus baru lagi gitu. Kayak lebih ke apa ya namanya? Hmm, pokoknya itulah lupa. Pokoknya memang dari awal niat ya, niat untuk pertukaran mahasiswa ya. Apa jangan-jangan kamu sudah pernah lihat sebelumnya mungkin dari teman-teman PMM yang tahun 2021 angkatan yang pertama itu mungkin. Kalau saya kurang tahu karena informasi yang saya terima kan bukan dari kampus pertamanya, karena dari Instagram. Jadi untuk angkatan sebelumnya saya kurang tahu siapa-siapa gitu. Oke, jadi masih memang benar-benar belum tahu dan juga eh, ya udah pengen aja karena lihat dari Instagram terus eh, oh ada yang komen biar dapat uang saku dan ayang katanya. Boleh, boleh. Itu bonus ya nanti itu ya. Itu bonus. Oke, Sinta dan juga Ayu nih. Kalau boleh tahu bagaimana nih penerimaan di kampus tempat kalian ini diterima? Mungkin yang pertama Sinta dulu deh. Yang di Sorong nih biasanya kan memang berbeda budaya ya antara di Jawa dan juga di Sorong. Nah, bagaimana penerimaannya di sana? Penerimaannya maksudnya ke mahasiswa gitu ya. Iya, betul. Ke mahasiswa program inbound ya. Awalnya saya ini apa ya, orangnya kayak introvert gitu ya awalnya. Oh, awalnya Jadi kayak introvert. Oke. belum mau bersapa-sapa dengan teman baru seperti di Unmar juga saya kayak angkat apa ya, dari awal kuliah itu kan kayak nggak punya temen gitu. Jadi saya tuh mau mencoba hal baru, sehingga saya mendaftar PMM ini dan rame-rame ke sana dan punya temen baru di sana juga dan punya dosen baru juga di sana dan saya lihat juga cara penjelasan dalam materinya juga sangat berbeda. Jadi itulah. Oh, itulah ya. Tapi apa? Maksudnya ada seremonial apa gitu mungkin ketika kalian pertama kali datang ke Sorong gitu? Hmm. Disambut dengan apa mungkin gitu? Kita waktu welcome ceremony itu langsung ditunjukin dosen-dosennya kayak ini dosen di akuntansi, ini dosen di HI, ini dosen di mana gitu. Dan terus kita juga disapa dengan teman-teman dari Papua. Sangat luar biasa sekali sih karena mereka menampilkan langsung tarian mereka di depan kami Wow. waktu pertama kali ketemu. Wah, luar biasa ya. Sangat seru sekali ya untuk yang di Sorong. Nah, Iya. bagaimana untuk Ayu yang ada di Bali? Ya, Pak, waktu itu penyambutan dari universitas penerima kita itu sangat baik menurut saya, karena saya waktu itu kedatangannya di Bali itu hari kedua, iya kan 3 hari, dan saya berangkatnya hari kedua, dan pada saat itu kita juga, diberikan pelayanan yang baik, dijemput dari bandara, dan juga kita antar dulu buat di absen ke Universitas Warmadewa tersebut, dan juga kita didata, kita dapat kos di mana, kita dapat tempat tinggal di mana, dan itu kita diantarkan sampai di tempat tinggal kita. Dan juga 2 hari kemudian setelah semuanya peserta pertukaran mahasiswa ini udah sampai di Bali, kita diberikan kayak upacara penyambutan seperti itu oleh pihak Warmadewa, dan juga eh, penyambutannya menurut saya cukup baik dan cukup welcome kepada kita semua, yang itu semua berbeda ragam dari seluruh Indonesia, dan dari sananya juga menampilkan tarian Bali yang benar-benar itu juga di kita semua, seperti itu, Pak. Oh, oke. Tapi Ayu ini baru pertama kali ke Bali atau memang sudah beberapa kali? Saya terakhir ke sana 2017, Pak.
2017. Wah, Ya, luar biasa sekali ya. Akhirnya keturutan lagi ke Bali 2022. Emang kalau boleh tahu kenapa sih yuk kok Ayu itu pengen ambilnya yang di Bali? nah, waktu itu saya benar-benar tidak tahu, Pak. Terus terang saya tidak tahu pertukaran mahasiswa itu bagaimana programnya dan nanti progresnya gimana, saya benar-benar tidak tahu dan juga kata temannya, "Ya udah ambil aja di Bali," gitu. Siapa tahu kan kayak hitung-hitungannya healing gitu kan, karena habis corona Oke. gitu kan. Terus aku bilang kayak, "Oh ya udah nggak apa-apa." Ya udah jadi kayak iseng random gitu aja, Pak. Yang waktu itu saya pilihan pertama di Udayana, yang kedua saya pilih di Warmadewa karena saya melihat mengenai prodinya itu sesuai jalur dengan di Fakultas Hukum di Universitas Merdeka Malang, itu Pak. Oke, random aja ya berarti ya, sambil healing ya, sambil healing. Nah, kalau Sinta sendiri dipilih di Sorong ini kenapa nih? Sambil healing juga kah atau mau jalan-jalan ke Raja Ampat? Eh, eh, kalau untuk di Sorong, saya lebih ke penasaran. Penasaran Papua itu gimana sih gitu. Karena Papua itu beda nggak ya sama Jawa gitu kan. Saya kan dari Kalimantan nih, saya udah menjelajah di Jawa juga dan saya pengen nih ke ke Papua. Jadi saya penasaran Papua itu gimana gitu. Jadi lebih ke penasaran sih Kak. Oh, lebih penasaran. Tapi memang belum pernah ke Papua sama sekali ya, Sinta. Belum pernah. Oke. Nah, untuk adik-adik yang mungkin nanti calon peserta PMM ini, nah, kalian harus mempersiapkan kalian mau tinggal di mana nanti ya. Harus milih juga ya nanti ya. Sambil kalau katanya Ayu tadi sambil healing lah, belajar sambil healing gitu ya. Sinta juga healing-healing juga di sana, Sinta? Iya, feeling. Oh, healing-healing juga ya. Oke, kira-kira pengalaman-pengalaman apa sih yang paling berkesan ketika kalian melaksanakan program PMM ini? Untuk yang pertama Sinta dulu deh mungkin bisa jawab Sinta. Kalau untuk pengalaman ya semuanya sangat menyenangkan dan berkesan ya. Karena bagaimana tidak kayak saya bisa mengenal seluruh teman-teman saya di seluruh Indonesia. Bayangin aja, saya punya teman dari Aceh, saya punya teman dari Bandung, semua dari Indonesia. Ya, itu pengalaman yang sangat luar biasa sih. Dan saya juga belajarnya mengenal apa ya namanya budaya-budaya dari teman saya kan ada namanya modul Nusantara apa ya namanya tadi saya lupa pokoknya kita tuh disuruh untuk memperkenalkan budaya kita masing-masing dari tempat asal kita. Nah jadi di situ kayak saya tahu semua dari teman-teman saya tentang budaya mereka di tempat asal mereka gitu dan terakhir juga kami memperkenalkan budaya di Papua. Nah dan di Papua juga sangat luar biasa sekali budayanya yang tidak pernah kita ketahui, jadi kita Apa? ketahui Contohnya semuanya. apa? Contohnya apa Sinta yang mungkin baru kamu ketahui salah satu budaya yang ada di Papua? Contohnya apa? Yang di Papua itu budayanya seperti makan papeda. Makan Oke, papeda nggak sih? Kalau di Papua kita harus makan papeda pokoknya. Itu wajib budaya ya. mereka kan. Iya. Dan Terus apa lagi? apalagi ya? Oh, yang paling diinget makanannya ya justru ya, Sinta. Iya, Di iya. Kalimantan memang Dan nggak ada ini papeda. ada sih Kak, cuman beda ini sih, lebih ke beda sayurnya. Oh, beda sayurnya. Emang kalau di Papua pakai sayur apa kamu? Dia pakai kuah kuning, dia pakai Oh, lauknya ikan. Dan oke, di sana lauk. juga kita hampir setiap hari loh makan ikannya, Hampir makan setiap ikan hari di makan Papua. ikan. Waduh, yang diomongin makanan ya ini ya di siang hari nih ya. Oke, selain makanan deh, Sinta, selain makanan apa kira-kira yang bisa membuat kamu paling berkesan untuk selama tinggal di Sorong? Apa ya? Nggak terlalu panas Toleransinya. kan di sana? Panas Kak, panas banget Oh, di sana. panas. Oke.
Tapi banyak Di tempat sana yang adem juga kan di sana? nggak terlalu banyak sih Kak, karena mungkin menurut saya mataharinya ada di Papua. Oh, mataharinya ada di Papua, tapi sangat cantik bukan Papua itu? I- Indah banget. Indah banget. Emang jalan-jalan kemana aja sih, Sinta? Kita kemarin ke Raja Ampat, Wow, ke Raja Ampat. ya ke Terus Gunung Harpat juga, ke ke Gunung apa? makamnya Gunung Gunung Harpat. Harpat Kak. Oh, aku baru denger juga. Setahu universitas itu. Oke, Kita terus ke kemana lagi? juga ke makamnya orang Islam yang pertama kali membawa agama Islam ke apa ya, ke Papua. Oh, Kita ke namanya situ siapa? juga. Masih ingat namanya siapa? Lupa Kak. Oh, sudah lupa. Oke, kalau tadi kan jalan-jalannya gitu ya, jalan-jalannya ke Raja Ampat. Siapa sih orang Indonesia mana sih yang nggak pengen ke Raja Ampat itu? Ya kan? Iya. Apalagi sebagai mahasiswa yang suka healing itu pasti impian dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Dengan melalui pertukaran mahasiswa ini kamu bisa ke Raja Ampat loh. Ya kan, Sinta? Bisa ke Raja Ampat. Yang awalnya tidak terfikir untuk ke Raja Ampat, tiba-tiba dengan pertukaran mahasiswa ini bisa ke Raja Ampat juga ya. Bisa di-post di sosial media. Terus kira-kira program apa yang paling Sinta suka ketika ada di Sorong? Program pengabdian. Oh, gimana gimana? Boleh diceritain? Boleh diceritain gimana? Eh, jadi kita di akhir tugas kita disuruh mengabdi, dan kemarin juga universitasnya juga milihnya di kampung kampung di pulau gitu, pulau kecil. Jadi kita kesananya butuh 1 hari, satu hari perjalanan naik kapal. Jadi kita mengabdi di sana. Kelompok kita ngambil di eh, anak-anak, bagian anak SD. Jadi kita mengajar anak SD, memberitahu kita dari mana. Karena kan banyak anak Papua pasti kayak ini kakak-kakak dari mana, dari satu kampus kah atau dari mana kah gitu kan. Jadi kita perkenalan, kita ini dari seluruh Indonesia pergi mengunjungi adik-adik gitu. Itu Oke, sih kalau yang paling secara berkesan. secara bahasa masih ini ya, masih sama ya atau bagaimana? Atau ada kendala mungkin waktu kamu Sama mengajar? Kak, sama bahasa Indonesia juga. Oh iya dong bahasa Indonesia juga ya. Oke, kalau itu tadi kita sudah jalan-jalan ke Papua, sekarang kita mau jalan-jalan ke Bali nih. Ayu Sekar Gayatri. Iya, Pak. Iya, Ayu bagaimana nih pengalaman berkesan apa selama kamu melaksanakan program PMM di Bali? Baik, Pak. Waktu pengalaman berkesan menurut saya itu waktu, modul Nusantara. Karena di dalam modul Nusantara, kita tuh jadi mengenal lebih dalam, lebih dekat mengenai budaya Bali, adatnya gimana, kayak agamanya gimana, prosesi kayak dan itu waktu pertama kali saya melihat prosesi ngaben waktu di modul Nusantara itu bener-bener kayak, "Oh begini, ngaben tuh kayak gini budayanya, adat istiadatnya kayak gini, prosesnya kayak gini gini gini." Jadi kita semua di modul Nusantara kayak diberitahu, "Ini loh Bali, ini loh budayanya Bali itu seperti ini." Seperti itu, Pak. Jadi sangat Oh, berkesan menurut saya itu di modul Nusantara. setelah pulang dari Bali sudah terlihat agak belok ya matanya ya, karena sering ikut nari Bali ya ini ya Ayu ya. Oke, kalau Ayu tadi berbicara tentang adatnya di Bali, bisa tahu bagaimana caranya ngaben itu seperti apa, bagaimana sembayangnya orang-orang Bali itu seperti apa, upacara-upacara yang ada di Bali itu apa aja gitu ya. Iya, Kalau Pak. untuk tadi kan Sita juga sudah berbicara tentang kuliner nih ya. Kulinernya di Bali sendiri gimana nih Ayu? Kalau Apa menurut yang saya Ayu paling seneng? Oke. Kalau menurut saya tuh yang paling saya suka itu ya semua pasti tahu kayak ayam betutu, bebek betutu itu kan, Pak. Tapi Oke. saya tidak berani terlalu makan banyak kan di situ kan ada babinya. Saya nggak terlalu berani kayak makan yang semisal di Bali yang khas itu apa, kan pasti ada campuran babinya. Jadi saya cuma
berani makan yang kayak ayam betutu, bebek betutu itu aja sih Pak. Jadi karena setiap hari, setiap minggu di dalam modul Nusantara kita harus selalu dapat konsumsi dari pihak mentor kita dan itu makanannya semua khas Bali semua selama modul Nusantara selama kurang lebih 5 bulan itu Pak. Wow, luar biasa ya. Kenyang Iya. sekali ya ternyata di sana ya. Iya. Selain kosan gratis, jalan-jalan gratis juga kenyang sekali perutnya ya ini ya. Jalan-jalannya kemana aja sih kalau boleh tahu? Ayo. Waktu di Bali itu modul Nusantara kita ke Pura Lempuyang, Tirta Empul, itu semua di bagian Denpasar mana ya Pak? Selatan kalau nggak salah, di daerah Karangasem, Singaraja, dan itu Wow. semua jarak tempuhnya sekitar 3 jam dari Denpasar, seperti itu Pak. Dan kita mulainya start berangkat dari tiap-tiap kelompok itu ada sekitar jam 4 subuh, setengah 5 subuh, karena perjalanannya benar-benar sejauh itu. Seperti itu Pak. Oke. Ke pantai-pantai juga, ayo. Waktu itu di kelompok saya tidak. Oh, tidak ke pantai ya, tapi lebih ke wisata-wisata seperti Pura Iya, Lempuyangan gitu ya. Itu tinggi iya Pak. banget ya, Pura Iya, Lempuyangan tuh ya? tinggi banget dan itu kita mau bis kita itu nggak bisa naik ke atas, jadi kita setengahnya jalan kaki, setengahnya kita naik kayak mobil mobil pick up kalau nggak sejenis seperti itu Pak untuk bisa sampai di atasnya. Oh, tapi foto-foto yang ada di puranya itu ya, yang ada Iya, backgroundnya Gunung Agung itu ya. ya Pak. Itu Oh, Pak. luar biasa sih. Memang banyak sekali yang pengen ke sana. Dan dengan pertukaran mahasiswa ini, ternyata salah satu impian Ayu juga tercapai ya untuk jalan-jalan di Bali ya, Iya Pak, dengan betul. gratis. Iya betul dengan Oke, gratis. tapi kalau untuk suasana belajarnya di Bali ini seperti apa nih Ayu? Mungkin bisa diceritakan untuk di Baik, universitasnya. kalau menurut saya beda Jawa sama Bali kalau menurut saya Pak, karena di Bali tuh terlalu banyak libur, gitu. Karena di Bali tuh kayak harus Oh iya, ada banyak upacara-upacara iya, kan? harus ada upacara ini dan setiap hari upacara itu tuh kita semua tuh libur Pak. Jadi kayak beda banget pembelajaran, tapi menurut saya di sana dosennya, cara pembelajaran tuh bagus sih, dan saya puas untuk bisa menerima materi yang diberikan, seperti itu Pak. Oke, luar biasa karena memang banyak upacara adatnya juga gitu ya. Jadi Iya banyak liburnya juga ya ternyata ya kalau di Bali. Kalau di iya. Papua sendiri, kalau di Sorong gimana sih untuk proses belajarnya? Untuk proses belajarnya, eh, kalau apa ya, kalau malam kita sunyi sih Kak di sana. Karena anak PMM semuanya pada di apa ya, di apartemen. Jadi namanya di Papua tuh kayak apartemen, kalau di sini namanya dusun gitu. Jadi kita dikumpulin di satu dusun, dan kita dikasih jadwal untuk jalan malam gitu. Jadi nggak boleh keluar malam atau ke kampus atau pergi belanja kemana-mana pun nggak boleh sampai jam 10 malam. Nah, kalau untuk pembelajarannya sendiri, kita enak aja sih gabung sama teman-teman, kayak berdiskusi sama teman-teman yang asli Papua juga kita, pokoknya asik kalau belajar di sana. Oke, Diskusinya asik. asik juga ya diskusinya. Oke, mungkin Ayu dan juga Sinta nih, mungkin bisa coba dong dimotivasi adik-adiknya untuk kenapa sih harus ikut PMM gitu ya. Mungkin dari Ayu dulu. Baik. Kalau menurut saya kenapa harus ikut PMM, karena biar kita tuh tahu budaya selain di Jawa itu seperti apa dan kita bisa menambah teman kita dari seluruh Indonesia dan juga kita belajar banyak dari pertukaran mahasiswa ini karena itu bener-bener kayak berkesan banget sampai sekarang tuh saya masih inget-inget, masih berkesan. Jadi semisal jangan ragu-ragu deh kalian bisa coba sendiri, bisa experience sendiri. Jadi kalau semisal saya jelaskan gimana perasaannya itu susah karena mereka tuh masih belum mencoba. Tapi kalau menurut saya itu sangat bisa untuk diikuti sih program pemerintah ini, Pak. Seperti itu. Sangat bagus untuk diikuti ya tentunya. Oke, untuk Sinta nih, gimana Sinta? Kalau dari aku, untuk teman-teman, jangan menyia-nyiakan program seperti ini, karena program ini sangat luar biasa sekali, buat kita bisa jalan-jalan dan sambil belajar di luar kampus kita juga, dan kita bisa mengenal kampus-kampus lain juga dalam pembelajaran mereka juga. Dan kita juga bisa kenalan dengan seluruh teman-teman di Indonesia.
Oke, berkenalan dengan seluruh teman-teman yang ada di Indonesia. Yang awalnya Sinta introvert, sekarang jadi ekstrovert. Iya, Sekarang sudah punya banyak teman ya, Sinta ya. iya. Oke, mungkin ini nih yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir sebelum kita melanjutkan ke sesi pemaparan sosialisasi untuk Ayu dan juga Sinta nih. Tipsnya bagaimana untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka ini? Oke, Sinta dulu mungkin. Ada tips nggak untuk adik-adiknya? Dari Kayu dulu deh. Oh, dari Kak Ayu dulu boleh. Kalau tips menurut saya untuk bisa mengikuti program itu harus siapin semua berkas yang udah diberikan oleh pemerintah, kan pasti ada kayak persyaratannya tuh apa aja dan apa yang perlu disiapkan, dan juga jangan lupa konsultasi sama prodi, sama kalau dulu saya sama sekretaris prodi, sama juga dengan prodi saya juga konsultasi mengenai itu semua, bagaimana ini, dan juga itu bakal dibantu untuk menentukan saya harus mengambil mata kuliah apa nanti di pertukaran mahasiswa ini tuh saya harus biar bisa sesuai dengan, prodi saya di fakultas asal saya, seperti itu tipsnya. Harus siapin berkas sih menurut saya. Siapin berkas, siapin kesehatannya juga ya tentunya Ya, ya. Iya. betul. Oke. Sinta gimana nih, Sinta? Kalau dari saya, semuanya ada di Kak Ayu sih sebenarnya. Dan tambahan aja, kalau misalkan mau ikut PMM3, minimal kita harus vaksin dulu, vaksin 3, biar bisa naik pesawat, teman-teman. Oke. Sama Iya, seperti Ayu tadi harus koordinasi dengan prodi dulu dan juga tambahannya harus ada vaksin 3 ya, biar bisa Iya. naik pesawat kalau keluar Pulau Jawa. Oke, terima kasih Ayu dan juga Sinta yang telah bergabung dan juga telah membagikan pengalamannya terkait dengan mengikuti program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka ya. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sosialisasi pemaparan PMM3 dari Bapak Raskian Jati. Disilakan Bapak Raskian Jati. Baik, terima kasih Mas Billy. Saya mohon izin untuk share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sudah terlihat Pak Jati? Baik. Oke, ya terima kasih sudah bergabung ya seluruh mahasiswa Unmer Malang dari seluruh prodi ya, baik akademik maupun vokasi, S1 maupun D3 atau D4. Nah, ini merupakan sosialisasi internal di lingkup Universitas Merdeka Malang yang sebelumnya di 3 hari yang lalu ya, atau mungkin minggu lalu itu sudah ada sosialisasi dari tim program pertukaran mahasiswa Merdeka dari Dikti, sudah menyampaikan kepada seluruh mahasiswa se-Indonesia. Nah, kami selaku tim program PMM3 Unmer Malang ingin memperdalam kembali begitu ya, ingin membantu seluruh mahasiswa mahasiswa Unmer Malang, mudah-mudahan bisa lebih paham dan akhirnya berinisiatif begitu untuk mendaftar. Nah, kalau saudara semua sudah bergabung di sesi ini, berarti saudara memang benar-benar berminat ya, berminat. Nah, oleh karenanya kami harapkan saudara bisa melanjutkan awal yang baik ini hingga nanti akhir saat saudara mengunggah berkas atau submit berkas. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini bisa saudara-saudara lihat ya di bagian tampilan layar saudara, di atas itu ada foto begitu. Saudara mungkin sangat familiar dengan ruangannya ya. Ini adalah ruangan pusat pertemuan ilmiah di lantai 3 rektorat yang memang kami selaku PT penerima itu menyambut mahasiswa dari seluruh Indonesia. Nah, ini totalnya kemarin kami menerima sekitar 50 mahasiswa
dari seluruh pulau di Indonesia dengan ada 3 dosen modul Nusantara ya. Berarti ada 3 kelompok dosen modul Nusantara dan ini menggunakan pakaian adat masing-masing daerah. Saat ini sesinya waktu itu waktu pelepasan saat pulang. Nah, di sana pasti sedih dan haru ya di foto tersebut. Nah, di bawah-bawah ini adalah contoh-contoh kegiatan-kegiatannya. Jadi dari Mbak Sinta ya menyampaikan ada pengabdian, terus ada kunjungan budaya begitu ya. Nah, itu yang memang dilakukan saat program pertukaran mahasiswa. Jadi tidak melulu pembelajaran formal begitu ya, tapi saudara juga akan diajak keliling untuk mempelajari lingkungan sekitar, baik budaya, baik masyarakatnya, dan sebagainya. Oleh karenanya, ini menjadi daya tarik begitu ya sebetulnya untuk di program pertukaran mahasiswa merdeka. Baik, kita lanjutkan. Di sini saudara bisa melihat lini masa atau timeline begitu ya, kalau saudara familiar dengan istilah di Instagram ataupun di Twitter begitu ya, lini masa. Nah, ini timelinenya sudah sejak mulai bulan Januari Februari kemarin itu kami UNER Malang itu sudah mengikuti seleksi PT penerima dan juga seleksi PT pengirim. Nah, alhamdulillah UNER Malang sudah lolos untuk sesi tersebut, untuk seleksi tersebut, sehingga UNER Malang menjadi PT pengirim dan juga PT penerima untuk program PMM 2023 tahun ini begitu, yang akan diselenggarakan di semester gasal atau ganjil di 2023-2024. Jadi masih semester depan ya. Nah, dan saudara saat ini sudah mulai masuk di bulan Maret dan April, yaitu periode pendaftaran dan seleksi mahasiswa, yang dimana sudah dilakukan sosialisasi hingga dilakukan pengunggahan berkas begitu ya di laman PMM kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Nah, nanti saudara bisa mengunjungi laman itu untuk melakukan proses pendaftaran. Mungkin sebelumnya saudara harus bikin akun. Setelah selesai bikin akun, nanti saudara bisa mengunggah dokumen-dokumen yang tadi disampaikan oleh Mbak Gayatri tadi ya. Nah, agar saudara bisa lolos untuk menjadi lolos tahap administrasi ya dalam seleksi mahasiswa program pertukaran mahasiswa merdeka 2023. Nah, nanti di bulan Mei, saudara akan ikut ketika sudah lolos administrasi, saudara nantinya akan ikut seleksi atau survei kebinekaan untuk mahasiswa. Jadi survei kebinekaan ini nantinya saudara akan diberikan tautan begitu ya, ataupun link yang nantinya saudara harus mengisi form begitu untuk menilai begitu ya kebinekaan, wawasan kebangsaan saudara dalam program pertukaran mahasiswa merdeka nanti. Jangan khawatir, nanti saudara juga bisa tanya-tanya begitu ya kepada alumni-alumni pertukaran mahasiswa UNER Malang. Tadi ada Mbak Sinta, ada Mbak Gayatri, dan banyak lainnya yang sudah tersebar di seluruh prodi. Nah, bisa saudara tanyakan kepada para alumni itu tadi untuk saudara lebih siap dalam melakukan survei kebinekaan. Setelah itu, saudara nanti akan mendapatkan informasi terkait pengumuman mahasiswa di bulan Juni. Nah, di bulan Juni ini nanti akan ada pengumuman mahasiswa, saudara akan mendapatkan pengumuman bahwa saudara akan lolos di PT penerima di luar Pulau Jawa ya tentunya. Karena UNER Malang ini di Pulau Jawa, sehingga saudara harus melakukan pertukaran di luar Pulau Jawa. Nah, nanti saudara akan mendapatkan informasi PT penerima mana yang sudah saudara pilih untuk jadi PT tujuan saat melakukan atau saat proses pembelajaran dan pertukaran mahasiswa merdeka di 2023. Setelah itu, setelah bulan Juni, nanti akan saudara masuk dalam tahap administrasi mahasiswa. Maksudnya tahap administrasi mahasiswa ini adalah persiapan terkait dengan pengunggahan seperti dokumen-dokumen yang perlu ditambahkan begitu ya, karena
kita tahu bahwa selama program ini pasti akan dinamis begitu ya, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dokumennya, terus terkait dengan kebutuhan koordinasi begitu ya. Nah, itu pasti akan memberikan waktu yang cukup panjang. Oleh karenanya di bulan Juni dan Juli ini saudara nanti akan diberikan lagi kesempatan untuk melengkapi ya administrasi mahasiswa itu tadi, terkait mungkin tadi ya Mbak Sinta juga sempat menyampaikan vaksin sudah 3 kali begitu ya untuk penerbangan dan sebagainya itu tadi. Setelah itu nanti di bulan Juli sampai Agustus saudara akan masuk ke tahap persiapan dan pembekalan mahasiswa. Nantinya saudara akan dibekali oleh tim program dari Dikti untuk pembekalan keberangkatan, mulai dari persiapan dari rumah atau dari PT asal saudara, Unmul Malang begitu ya. Misalnya nanti tadi Mbak Sinta ke Sorong, Mbak Gayatri tadi ke Denpasar, nah nanti akan ada pembekalan untuk itu. Dan nantinya saudara juga perlu untuk koordinasi begitu ya kepada dosen pembimbing atau dosen wali, terus prodi, sekprodi untuk pemilihan mata kuliah yang nanti harus diinputkan dalam periode KRS di Unmul Malang untuk bisa dikonversi setelah saudara mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, ini cukup penting tahap ini sehingga saudara harus menjalin komunikasi secara intensif begitu ya kepada Kaprodi, Sekprodi maupun dosen wali saudara agar nantinya KRS saudara sudah bisa jelas begitu ya nantinya. Dan tentunya nanti di periode Juli Agustus ini saudara juga sebaiknya sudah berstatus atau memiliki status mahasiswanya di Unmul Malang adalah status mahasiswa aktif untuk di semester ganjil 2023 atau semester gasal 2023 itu tadi, karena syarat utama adalah mahasiswa harus aktif begitu ya untuk mengikuti program ini. Selanjutnya nanti akan dilaksanakan pelaksanaan PMM mulai bulan Agustus sampai bulan Maret 2024. Saudara akan melakukan proses pembelajaran di PT penerima saudara hingga sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di masing-masing PT penerima. Karena ada kemungkinan besar kalender akademiknya akan beragam ya. Jadi kemungkinan besar tidak sama dengan Unmul Malang. Jadi mungkin saudara kemungkinan harus lebih dulu mengikuti pembelajaran dibanding di Unmul Malang itu sangat memungkinkan. Karena kalender akademik di setiap PT atau perguruan tinggi itu sangat beragam. Lalu nanti di bulan Juni sampai Maret, setelah saudara melakukan pembelajaran selama 4 bulan, nanti saudara akan harus mempertanggungjawabkan kegiatan saudara selama mengikuti PMM. Nanti saudara harus membuat laporan akhir dan nantinya melakukan rekognisi atau pengakuan SKS di PT asal saudara begitu. Dan 8 nanti saudara selesai begitu ya. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, nah ini adalah tahapannya begitu ya, perjuangan saudara nanti hingga selesai. Tadi sudah saudara nanti akan mengenal PT penerima di laman PMM dan konsultasi dengan prodi begitu ya, prodi asal saudara. Nanti saudara mempersiapkan syarat dokumen pendaftarannya. Nanti saudara melakukan survei kebinekaan awal, terus nanti memantau proses seleksi dan melakukan konfirmasi keikutsertaan. Nah, ini penting karena ketika saudara tidak melakukan konfirmasi berarti saudara dianggap sudah tidak berminat begitu ya dalam program PMM 2023. Setelah itu nanti akan lanjut di persiapan administrasi, nanti akan keluar SK penetapan atau SK atau surat ketetapan dari Dikti bahwa saudara adalah peserta PMM 2023 resmi begitu ya. Nanti kami dari Unmul Malang juga akan memberikan surat tugas begitu sebagai dasar keberangkatan saudara di PT penerima nanti. Selanjutnya nanti saudara akan mendapati kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembekalan begitu ya sebelum keberangkatan saudara. Dan nantinya saudara akan berangkat ke PT penerima dan menerima bantuan biaya hidup. Tadi juga sudah di-spill begitu ya oleh teman saudara.
Jadi siapa ya, Mas Bisma sepertinya. Ada biaya hidup dan apa jodoh begitu ya tadi ya. Nah itu bonusnya ya. Selanjutnya nanti saudara akan melakukan pembelajaran perkuliahan reguler di PT Penerima, lalu saudara menyusun laporan bulanan, dan nanti saudara akan berangkat untuk pulang begitu ya, hingga nanti saudara selesai menyusun laporan akhir, dan saudara nanti mendapatkan e-sertifikat PMM dan juga pengakuan SKS dari Unmer Malang begitu. Nah itu nanti bisa disebut saudara sudah selesai dalam mengikuti PMM 2023. Nah tadi mungkin saudara yang baru-baru ini ya bingung ya apa sih PMM itu begitu ya. Intinya PMM itu tadi kalau ceritanya Mbak Sinta, Mbak Gayatri kan jalan-jalan begitu ya. Nah itu memang sebagian besar itu begitu, tapi yang terpenting adalah saudara akhirnya nanti bisa mengenal keberagaman begitu ya, sehingga nanti memperkuat persatuan NKRI-nya begitu ya. Nah ini yang penting, sehingga nanti saudara akan bertukar. Jadi ketika saudara berdomisili atau PT penerimanya berasal dari Pulau Jawa, nah saudara wajib untuk keluar dari Pulau Jawa. Entah itu Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua tadi ya, Bali, Nusa Tenggara, nah, atau Maluku, dan sebagainya. Nah, saudara harus keluar dari Pulau Jawa ini begitu. Selanjutnya nanti saudara akan mendapatkan pengakuan hasil belajar hingga 20 SKS. Setelah itu, saudara nanti akan melakukan pertukaran begitu ke perguruan tinggi, baik itu negeri, swasta, dan sebaliknya begitu ya. Nah ini tidak pandang bulu, jadi ketika saudara memang dulu punya angan-angan ingin kuliah di perguruan tinggi negeri, nah saudara ini merupakan kesempatan yang baik untuk mencicipi pengalaman begitu ya, belajar di sana, ataupun saudara ingin mencari referensi begitu ya ke perguruan tinggi swasta lain begitu yang memang kompetensi terkait prodinya itu baik begitu. Nah, saudara mendalami ke sana juga boleh begitu. Jadi silahkan. Setelah itu untuk PMM ini diikuti oleh mahasiswa semester 3, 5, dan 7. Jadi ketika saudara saat ini di semester 2, nah berarti semester depan kan semester 3. Nah, saudara sudah eligible atau sudah diperbolehkan untuk ikut mendaftar. Dan juga semester 5 dan 7 begitu ya. Nanti silakan disesuaikan. Jadi ini juga sangat tergantung dengan kebijakan prodi. Jadi saudara, kami sangat harapkan saudara harus berkonsultasi dengan Kaprodi, Sekprodi, ataupun dosen wali untuk mengikuti program ini. Apakah diperbolehkan atau mungkin di semester depan saja begitu. Nah itu mohon bisa dilakukan ya, koordinasi itu tadi. Setelah itu, saudara akan melakukan eksplorasi persatuan dalam keragaman melalui modul Nusantara. Tadi disampaikan ya oleh Mbak Gayatri, Mbak Sinta, saya jalan-jalan saja Pak modul Nusantaranya, tapi juga belajar budaya di sana. Nah, intinya adalah itu, belajar kebudayaan di berbagai tempat atau di lokasi PT penerima saudara. Entah itu ke Raja Ampat, entah itu ke Pura yang di belakangnya view Gunung Agung. Nah, itu kan tidak ada kan di Malang begitu ya. Nah, ini kesempatan saudara. Selanjutnya nantinya di sini pertukaran saat ini kalau di tahun 2022 kemarin saat angkatannya Mbak Ayu Gayatri sama Mbak Sinta itu hanya pertukaran untuk prodi-prodi dari akademik saja. Nah, tapi saat ini vokasi juga boleh ikut sudah, tapi tetap pertukarannya adalah dari akademik ke akademik. Jadi misalnya dari sarjana tadi ya, misalnya prodi S1 hukum. Nah, nantinya melakukan pertukaran juga ke prodi sarjana lain, misalnya sarjana akuntansi, ke S1 arsitektur, S1 teknik mesin dan lain-lain begitu. Nah, itu boleh. Nah, vokasi pun juga begitu. Dari D3 misalnya D3 sistem informasi ke D3 perbankan, nah itu masih boleh. Nah, tapi ketika dari D3 ke S1, nah itu tidak diperbolehkan. Jadi masih dari akademik ke akademik dan vokasi ke vokasi. Jadi seperti itu ya. Misalnya dari teman-teman D3 siswa informasi, bosen nih, saya ingin
healing. Jadi saya mungkin butuh informasi terkait pariwisata yang ada di Indonesia, Pak. Oh, jadi saya akan bertukar ke D3 pariwisata yang ada mungkin di universitas lain begitu ya, entah di Bali, di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan. Nah, begitu. Jadi lingkupnya jadi lebih besar ini. Jadi tidak hanya akademik saja, tapi juga vokasi. Begitu. Nah, Mbak Gayatri dan Mbak Sinta tadi masuk dalam bagian 12.323 mahasiswa yang tersebar dari seluruh Indonesia begitu ya. Nah, di sini ada peningkatan kuota dari PMM 1 dan PMM 2. Nah, hingga nanti di PMM 3, jadi dari yang 11.000 menjadi 12.000 di PMM 2. Nah, nanti di PMM 3 diharapkan ada 15.184 target mahasiswa peserta yang tersebar dari prodi akademik dan juga vokasi. Begitu. Nah, ini bisa dilihat ya sebarannya dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan juga Maluku, Papua. Nah, cukup besar ya sebarannya. Nah, ini kami harapkan saudara bisa berpartisipasi ya, karena bermanfaat sekali mengikuti program flagship ini. Nah, tadi sempat di-spill begitu ya, modul Nusantara seperti apa. Nah, ini. Jadi modul Nusantara itu ada 4 kegiatan besar, nanti akan lebih detail kami jelaskan. Tapi intinya adalah kegiatan yang memberikan pemahaman terkait dengan kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial di lokasi PT Penerima Saudara. Tadi misalnya pemberdayaan di Raja Ampat tadi ya, mungkin Mbak Sinta. Terus ini juga ada dari pengalaman dari kampus lain, misalnya ada musibah di longsor misalnya. Nah, ini membantu di sana. Terus ada kegiatan-kegiatan lain begitu ya, ke candi, kemana lagi, ke museum, dan sebagainya. Jadi intinya adalah mengenalkan kekayaan kebudayaan Nusantara yang bersumber dari golongan suku, ras, agama, dan kepercayaan yang ada di PT Penerima Saudara nanti. Begitu. Nah, tadi saya sempat menyampaikan terkait kebinekaan, inspirasi, refleksi, kontribusi sosial. Nah, ini nantinya ada 16 aktivitas. Nah, detailnya seperti ini. Jadi nantinya akan ada 4 kegiatan utama begitu ya dalam modul Nusantara. Jadi selain saudara belajar perkuliahan di PT Penerima, saudara juga akan nantinya ada mata kuliah namanya adalah modul Nusantara. Nah, mata kuliah ini memiliki SKS itu 4 SKS. Nah, besarnya 4 SKS. Nah, isinya adalah kebinekaan, kegiatan kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Nah, di sini bisa saudara lihat ya, nantinya saudara akan mengalami 8 aktivitas kebinekaan. Jadi intinya di situ adalah eksplorasi budaya di sana begitu ya. Dan juga promosi mungkin budaya nanti di sana, saudara akhirnya bisa mendapat pengalaman keragaman budaya tadi. Dan nantinya saudara juga akan belajar dari budayawan atau inspirator-inspirator yang ada di PT Penerima Saudara. Nah, nanti ada di kegiatan inspirasi. Itu ada 2 aktivitas. Selanjutnya nanti saudara perlu melakukan renungan begitu ya. Kira-kira apa yang sudah saya pelajari, apa yang bisa saya dapat dari kegiatan sebelum-sebelum ini. Nah, ini ada di kegiatan refleksi. Jadi jumlahnya ada 5 aktivitas. Jadi harapannya saudara bisa lebih memahami begitu ya dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Setelah itu nanti di puncaknya biasanya ada kegiatan kontribusi sosial. Di sini adalah istilahnya puncak dari seluruh kegiatan saudara selama mengikuti kegiatan kebinekaan, inspirasi, refleksi, sehingga dapat berkontribusi ke lingkungan sekitar di PT Penerima, begitu. Entah itu bakti sosial, pentas budaya, menjadi volunteer di rumah sakit ataupun di public facility yang lain begitu ya. Nah, ini nantinya seperti itu. Dan modul Nusantaranya ini akan dilakukan selama 1 semester atau efektifnya mungkin 4 bulan ya. Itu. Nah, lalu kewajiban apa saja yang harus saudara lakukan? Nah, nanti di sini
kewajibannya saudara harus mengikuti perkuliahan begitu ya. Jangan hanya ikut modul Nusantara saja, tapi juga perkuliahan juga harus aktif ya. Karena nantinya nilai saudara itu yang akan saudara konversi ke PT asal atau ke Unmul Malang begitu. Ketika nilainya jelek, wah nanti kemungkinan besar kan konversinya juga akan sejalan ya atau sesuai kan dengan apa yang sudah saudara peroleh di PT penerima. Lalu saudara nantinya harus menyusun laporan tepat waktu, memberikan informasi atau keterangan yang benar terkait administrasi pelaksanaan program begitu ya. Jadi saudara harus bertanggung jawab apa yang sudah saudara unggah. Selanjutnya juga saudara harus menaati moral atau kesusilaan dan toleransi yang ada di PT penerima begitu ya. Selanjutnya juga saudara harus mengikuti seluruh rangkaian program. Jadi jangan sampai ketika di tengah jalan atau di tengah semester saudara ingin balik pulang karena homesick. Nah ini coba saudara harus menantang diri saudara begitu ya, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi begitu ya. Berbeda dengan yang dulu begitu. Harapannya kan gitu. Nah, ini tadi juga mengikuti program sampai berakhir. Dan yang terakhir adalah mengikuti ketentuan program dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tadi terkait dengan SKS. Nah, saudara di sini boleh memilih begitu ya, 2 skema pengambilan SKS. Yang pertama itu adalah saudara mengambil seluruh 20 SKS itu penuh di PT penerima. Jadi saudara tidak mengambil mata kuliah yang ada di Unmul Malang ini ya. Jadi saudara nanti berkuliah penuh di PT penerima nanti saudara memilih 20 SKS begitu ya, sejumlah 20 SKS dengan modul Nusantara ya, di situ ya sudah dengan modul Nusantara. Dan yang kedua, skema yang kedua itu adalah saudara berbagi begitu ya. Jadi 14 SKS di PT penerima, ini minimal ya, jadi minimal 14 SKS di PT penerima, jadi saudara harus mengambil minimal 14 SKS yang ada atau yang mata kuliahnya ditawarkan oleh PT penerima. Dan sisanya nanti yang 6 SKS itu boleh saudara mengambil mata kuliah yang ada di Unmul Malang, tapi dilakukan secara daring ya. Dan oleh kata daring diharapkan bukan yang praktikum. Nah, ini agar memudahkan saudara dalam proses pembelajarannya. Oleh karenanya, ketika saudara nanti menjumpai PT penerima yang saya tuju, mata kuliah yang ditawarkan tidak banyak, Pak. Nah, oleh karenanya saudara bisa mengambil skema yang kedua kalau begitu. Jadi 14 SKS tetap mengambil di PT penerima, sisanya saudara bisa ambil di Unmul Malang. Nah, kalau misalnya, saya ingin mengambil seluruh mata kuliah di PT penerima, Pak, karena mata kuliah walaupun terbatas, tapi sudah sesuai dengan apa yang saya butuhkan, silahkan, nggak apa-apa. Begitu ya. Oleh karenanya, saudara sangat penting untuk koordinasi dengan para Kaprodi, Sekprodi, dan juga dosen wali saudara ya, untuk pemilihan skema ini. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang ini. Nah, kalau misalnya saya ada jatah 24 SKS, Pak. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau dari program sendiri, kami mewajibkan saudara sebaiknya 20 SKS saja. Karena ketika saudara mengambil penuh 24 SKS, itu bisa ada kemungkinan saudara nanti beban tugasnya juga akan semakin banyak. Nanti akan mengganggu proses pembelajaran saudara. Tapi ketika memang itu dirasa tidak masalah, nah ini akhirnya kembali ke diri saudara dan juga kebijakan prodi ya untuk itu. Jadi kami dan tim dari Dikti itu memang berharap saudara bisa fokus saja di 20 SKS karena nantinya pasti kegiatan tambahan mungkin ya atau kegiatan seperti modul Nusantara itu ada kemungkinan akan menguras waktu begitu ya dan juga tenaga walaupun nanti saudara juga akan senang begitu ya mengikutinya. Nah, ini saudara perlu dengan bijak memilih jumlah SKS yang akan ditempuh di semester depan. Baik, itu selanjutnya. Nah, tadi sudah disinggung ya terkait manfaat apa saja yang diperoleh. Jadi Mbak Sinta yang introvert sekarang jadi ekstrovert gitu ya. Dan Mbak Hayati tadi dapat healing-healing tipis begitu ya. Nah, ini saudara
healing tuh mungkin refreshing ya, refreshing tipis-tipis. Nah, ini saudara juga akan mendapatkan itu. Selain itu juga saudara juga mendapatkan pengalaman kebinekaan, pertemanan tadi ya, dari Sabang sampai Merauke, saudara punya teman nanti, dan juga soft skill. Nah, saudara harus belajar begitu ya, memimpin diri sendiri untuk bisa survive begitu ya di PT penerima, dan juga mengambil pilihan mata kuliah di luar prodi. Nah, jadi ini kebijakan MBKM itu salah satunya adalah saudara boleh mengambil mata kuliah di luar prodi saudara. Nah, ini nantinya akhirnya mohon bisa dengan bijak memilih begitu ya, dengan hasil dari bimbingan dari Kaprodi, Sekprodi maupun dosen wali saudara. Nantinya juga saudara akan mendapatkan pengakuan SKS, juga mendapatkan sertifikat nasional. Nah, mungkin saudara selama mahasiswa ini kan pemburu sertifikat begitu ya, untuk bekal portofolio nanti saat bekerja. Nah, ini mungkin bisa jadi momentum itu. Lalu juga saudara akan mendapatkan bantuan pembiayaan penuh 1 semester. Nah, jadi nanti saudara akan mendapatkan bantuan biaya ya, baik biaya hidup, transportasi, juga asuransi, BPJS Kesehatan, seperti itu. Nah, selanjutnya juga saudara nanti akan mendapatkan benefit begitu ya, atau beasiswa tadi ya, sudah saya sampaikan, kami sampaikan ada bantuan biaya hidup selama 1 semester. Jadi saudara nanti di PT penerima akan mendapatkan bantuan biaya hidup seperti untuk akomodasi, untuk konsumsi di sana begitu ya, atau untuk intinya untuk hidup lah, agar saudara di sana tetap bisa makan dan lain-lain begitu ya. Nah, ini nanti akan dapat biaya kok, bantuan biaya. Nah, saudara juga akan mendapatkan tiket keberangkatan dan juga kepulangan, tentu saja. Jadi nanti akan ada tambahan biaya transportasi, bantuan biaya transportasi, dan juga nanti akan ada bantuan asuransi BPJS Kesehatan. Nah, ini kami harapkan saudara yang memiliki asuransi kesehatan berupa BPJS Kesehatan, nah ini kami harapkan saudara peserta PMM3 memiliki BPJS Kesehatan begitu ya. Ataupun kalau misalnya memang asuransi yang lain, nah ini mungkin nanti akan dikomunikasikan dengan tim program ya. Tapi kami sarankan yang asuransi kesehatan digunakan adalah BPJS Kesehatan, karena di seluruh Indonesia insya Allah sudah ada semua BPJS Kesehatan. Begitu. Lalu syarat apa saja yang perlu? Nah, tadi ya sudah kami sampaikan, saudara harus menjadi mahasiswa aktif. Jadi di semester 3 besok saudara harus menjadi mahasiswa aktif, atau semester 5, semester 7 tadi ya. Terus saudara menjadi mahasiswa aktif. Yang kedua adalah IPK saudara harus 2,8 minimal. Ini IPK ya. Mungkin bisa jadi IPS juga ya. IPS saudara dengan ada bukti transkrip akademik. Jadi IPK kan kumulatif ya. IPK kumulatif itu harus minimal 2,8 dengan skala 4. Nanti dibuktikan dengan adanya transkrip nilai. Nah, ini mungkin ada di Siakat ya, saudara sudah jumpai. Nah, nanti bisa di-download saja yang ada di Siakat. Selanjutnya adalah ini, saudara harus menjadi warga negara Indonesia. Ini pasti ya. Insya Allah, mahasiswa Unmul Malang dominannya adalah WNI ya, jadi kemungkinan besar berhak untuk ikut. Selanjutnya, mengunggah SPTJM. Nah, nanti akan kami sampaikan SPTJM itu apa, yaitu ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nanti isinya seperti apa, nanti akan kami sampaikan. Lalu saudara harus sudah vaksin COVID ya, sampai minimal dosis 3. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Sinta ya. Yang terpenting juga saudara harus sehat jasmani. Tadi disampaikan oleh Mas Billy ya. Saudara harus sehat jasmani untuk siap melakukan pertukaran mahasiswa. Yang ketujuh adalah rekening bank aktif. Nah, di sini yang disyaratkan adalah rekeningnya adalah rekening BRI atau BSI. Gitu. Dengan tabungan namanya atau atas namanya adalah mahasiswa yang berangkat. Jadi bukan nama orang tua saudara atau adik saudara atau pacar saudara atau siapa, mungkin Pak D atau ponaan begitu ya. Nah, bukan ya. Jadi harus atas nama saudara. Yang terakhir itu memiliki akun BPJS Kesehatan. Itu yang diharapkan. Baik, kita lanjutkan. Tadi terkait SPTJM. SPTJM ini gunanya untuk apa? Adalah agar pihak tim program itu mengetahui bahwa saudara itu tidak sedang mengambil beasiswa lain begitu ya.
Karena ketika saudara juga mendapatkan dari beasiswa lain, ini nantinya disebut dengan double funding. Nah, ini sangat tidak disarankan dan tidak diperbolehkan dalam perundang-undangan. Oleh karenanya, saudara nanti harus mengisi ini, SPTJM. Apakah saudara mendapatkan beasiswa lain atau tidak? Nah, nanti silahkan saudara isi, begitu ya. Dengan nantinya ada 3 halaman. Nah, silahkan dibaca. Nantinya akan ada tanda tangan dari saudara bermaterai, terus orang tua saudara, dan juga nanti dari Kaprodi. Jadi ini pentingnya, saudara juga harus konfirmasi ke Kaprodi dan juga koordinasi dengan Kaprodi, begitu ya. Itu, dan pastikan data yang diisikan sudah benar, begitu ya. Nah, ini beasiswa-beasiswa lain begitu ya yang tidak bisa diklaim begitu ya. Walaupun misalnya saudara memang sudah mendapatkan beasiswa KIPK, bidik misi, afirmasi, unggulan, terus beasiswa Indonesia Maju, atau KCMU, atau Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, ini saudara masih boleh mengikuti program ini, tapi terkait bantuan biaya hidup dan BPJS Kesehatan mungkin ya, itu nanti akan diserahkan ya, sesuai dengan besaran yang sudah saudara dapatkan dari beasiswa yang tadi disebutkan. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Nah, ketentuan pesertanya apa saja? Nah, ini mungkin secara garis besar ya, saudara tadi paling tidak sudah semester 3, 5, 7, terus juga saudara mahasiswa aktif, terus juga saudara tadi ya harus sehat dan sebagainya tadi. Nah, di sini yang perlu diperhatikan juga ketika saudara nanti sudah menjadi grantee atau peserta program PMM3, nah saudara harus harus bisa menjaga diri ya. Saudara harus mungkin ini ada catatannya, saudara harus berkelompok begitu ya ketika di ruang umum, hindari pulang waktu terlalu malam begitu ya. Terus juga saudara sebaiknya ketika mendapati perlakuan seperti bullying, terus pelecehan seksual, nah ini saudara bisa melaporkan ke PT penerima ataupun ke kami di Unmul Malang, atau langsung juga bisa ke krisis center begitu ya, di lapor@kampusmerdeka.co. Selanjutnya nanti akan ada kepala suku, jadi saudara nanti akan memilih kepala suku begitu ya di satu angkatan PT penerima saudara untuk menjadi koordinator satu angkatan yang berangkat di PT penerima saudara itu tadi. Lalu jangan lupa melaporkan tepat waktu, dan juga saudara harus memahami ya, proses pencairan dana dari LPDP itu memerlukan verifikasi yang teliti dan butuh waktu yang panjang. Jadi saudara harus sabar ya ketika memang dananya belum turun, belum cair. Nah, itu saudara harus sabar. Yang terpenting adalah itu tadi, ketika saudara tepat waktu mengumpulkan laporan dan melengkapi berkas, insya Allah waktu pencairan tadi juga tidak akan lama, sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Begitu. Jangan lupa saudara jauhi narkoba ya, no drugs, no alcohol. Di sana nanti harus sopan dalam pergaulan, baik bermedia sosial dan chat, di forum begitu ya, untuk menjaga nama baik Unmul Malang ya, terutama juga nama baik saudara sebetulnya. Nah, saudara di sini adalah selaku duta Unmul Malang ya di sini secara tidak langsung, sehingga kami bertitip pesan dan mudah-mudahan saudara bisa menjaga nama baik institusi begitu ya. Tuh, dan silakan ketika saudara ingin mengekspresikan kegiatan-kegiatan selama PMM 2023 besok ke media sosial ya, baik IG, Twitter, dan lain-lain gitu. Nah, ini mungkin mulai masuk ke teknis, bagaimana nanti saya harus mengisi data begitu ya, dan memilih PT penerimanya. Nah, di sini saudara juga harus memperhatikan tadi ya, pilihan PT penerima itu harus di luar klaster PT domisili begitu, atau PT Unmul Malang begitu ya. Jadi saudara harus ketika di Pulau Jawa misalnya saudara tinggal, dan juga karena Unmul Malang juga di Pulau Jawa, jadi saudara tidak boleh memilih Pulau Jawa nanti perguruan tingginya.
Ataupun misalnya saudara punya KTP Nusa Tenggara misalnya, dan saudara kuliah di Umur Malang, berarti saudara tidak boleh memilih klaster Pulau Jawa dan juga klaster Bali dan Nusa Tenggara. Jadi saudara harus memilih antara Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Nah, lalu saudara memilih 3 pilihan PT penerima. Jadi saudara punya pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Nah, ini kenapa kok sampai ada tiga pilihan, karena untuk mengakomodasi ketika saudara tidak diterima di PT pilihan pertama, nah saudara bisa masih ada kesempatan di pilihan kedua, dan juga seterusnya begitu ya. Karena sistemnya di PMM 3 ini adalah siapa cepat dia dapat, jadi sehingga kalau saudara semakin cepat mengurus pemberkasan dan pengunggahan dokumen, nah ini saudara juga akan bisa segera memilih PT penerima yang sudah dipilih, gitu, atau pilihannya begitu ya. Lalu pemilihan PT penerima ini masing-masing harus berbeda klaster. Jadi pilihan yang pertama misalnya kalau misalnya tadi kasusnya adalah saudara domisili di Nusa Tenggara dan Unmul Malang ada di Pulau Jawa, berarti pilihan pertama nanti misalnya saudara memilih di Kalimantan, misalnya begitu. Terus pilihan kedua nanti PT penerima ada di Sulawesi. Terus pilihan ketiga nanti ada di Papua. Nah, seperti itu. Jadi harus berbeda begitu ya klasternya. Lalu pemilihan PT penerima nanti, nah ini ada 4 sampai 7 ya pilihan PT penerima. Nah ini tadi ya dimaksudkan agar saudara ketika nanti tidak lolos di PT yang pertama, nah nanti bisa ke PT yang kedua dan seterusnya itu tadi. Sehingga sifatnya untuk PT-PT yang sudah dipilih itu adalah opsional. Jadi kalau misalnya saudara cukup memilih 4 saja atau 3 saja ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi ketika dipilih sampai 7, nah ini akan membantu menambah kemungkinan saudara lolos ya, intinya kan begitu. Lalu di sini ada mengubah pilihan atau urutan pilihan dapat dilakukan dengan cara menghapus pilihan PT penerima, kemudian memilih sesuai yang diinginkan. Jadi saudara bisa mengatur begitu ya, mana yang pilihan pertama, mana yang pilihan ketiga, keempat, dan sebagainya itu tadi. Selanjutnya, nah di sini saudara nantinya melakukan pendaftaran di laman PMM, yaitu di pmm.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, segera lengkapi dokumen persyaratan pendaftarannya agar saudara bisa segera memilih PT penerima yang saudara pilih, saudara inginkan begitu ya. Lalu jangan lupa ikuti informasi di sosial media PMM pusat ya nih ya, yaitu di Instagram itu ada di Pertukaran Mahasiswa Merdeka, yaitu di @pertukaranmahasiswamerdeka. Nah, nanti saudara sebaiknya selalu memantau Instagram itu, atau saudara bisa melakukan pengaturan ya, setting lonceng begitu ya, atau notifikasinya dinyalakan setiap ada posting dari akun @pertukaranmahasiswamerdeka tadi. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ke pmm@kampusmerdeka.co. Nah, lalu ketika saudara bingung begitu, nah saudara bisa juga nanti koordinasi dengan kami, berkomunikasi begitu ya. Silahkan saudara akses seluruh informasi yang ada di Unmul Malang ini ada di https link.ee/pertukaranmahasiswa_unmer_mlg. Nah, silakan saudara bisa akses ini. Nanti akan saya share di grup atau di kolom chat nanti ya untuk link tree-nya ini tadi. Jangan lupa juga ikuti informasi terkini di sosial media PMM, dan juga saudara kami harapkan bergabung ya di grup koordinasi PMM 3 Unmul Malang ya. Nah, nanti silahkan bisa diakses juga di link tree tadi. Itu. Nah, ketika memang saudara ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan pertukaran mahasiswa, saudara juga bisa cek di website kami pertukaranmahasiswa@unmer.ac.id. Dan juga jangan lupa follow kami di Instagram juga di @pertukaranmahasiswa_unmer_mlg. Begitu. Dan terakhir, ini adalah slogan yang dibawa terus ya, mulai dari PMM 1 sampai 3, yaitu mari eksplorasi keragaman Nusantara bersama PMM 3, bertukar sementara, bermakna selamanya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
nanti bisa kita lebih dalam di sesi diskusi ya. Baik, terima kasih. Begitu Mas Billy. Oke, baik. Terima kasih Pak Jati tadi atas pemaparannya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ya Pak Jati ya? Karena kita Silakan. akan memasuki sesi diskusi Ya, sampai jam 1 dan kok, aman. oke, untuk sesi diskusi ini nantinya akan dipimpin langsung oleh Bapak Jati juga. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya kira-kira apakah ada kesulitan atau kebingungan atau masih ada yang belum jelas, boleh langsung ditanyakan pada Pak Jati. Ya, betul. Silakan, boleh raise hand. Nanti akan kami eh, persilahkan begitu. Oh, Oh, ini ini di ada yang kolom chat tanya ya. di chat ini, Mm-mm. Pak Jati. Baik. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Syifa Aljana dari D3 Akuntansi. Izin bertanya mengenai pertukaran mahasiswa yang vokasi. Jadi saya kan dari D3 Akuntansi. Kalau semisalnya saya memilih penerima PT-nya di universitas dengan jurusan akuntansi, tapi di sana S1, apakah bisa atau harus memilih PT yang ada D3 akuntansinya? Oh, baik. Ya, terima kasih Mbak Siva. Nah, ini mungkin mahasiswanya Bu Fitriana Santi ya, ini ya, dari titik akuntansi. Baik, sesuai dengan yang sudah disampaikan saat paparan tadi, jadi untuk saat ini masih belum bisa Mbak Siva. Jadi mohon maaf, saudara harus memilih eh, yang sesama D3 begitu ya. Nah, jadi saudara masih diperbolehkan memilih misalnya saudara dari D3 akuntansi ingin mengambil mata kuliah yang ada di D3 pariwisata. Nah, itu boleh. Jadi sama-sama di vokasi. Tapi kalau di lintas baik akademik itu tadi ya. Berarti kan ketika saudara mau memilih mata kuliah yang ada di S1 akuntansi, nah ini belum bisa karena ini adalah lintas program gitu ya. Seharusnya saudara tetap harus memilih di D3 akuntansi atau D3 yang lain begitu ya. Jadi vokasi ke vokasi, akademik ke akademik. Begitu Mas Billy. Oke, baik. Kak Syifa sudah jelas ya Begitu ya. untuk pertanyaannya. Baik. Oh, ini ada lagi Pak yang bertanya. Perkenalkan saya Aditya Bagas dari S1 Akuntansi. Untuk biaya hidup itu apa sudah termasuk pembayaran UKT kampus ya atau pengirim atau penerima? Ya, terkait dengan UKT, nah ini yang untuk DPMM 3 ini, untuk UKT mahasiswa masih harus membayar sendiri ya. Jadi saudara tetap membayar UKT di semester tersebut agar saudara tetap menjadi mahasiswa aktif. Nah, tapi biaya hidup seperti akomodasi, seperti kos, pemondokan, atau asrama, nah itu akan dibantu oleh pihak Dikti ya, dengan bersumber dana dari LPDP. Dan juga saudara juga nanti akan mendapatkan seperti tadi ya, transportasi, tiket dari kampus ke mana ke bandara, terus dari bandara ke PT penerima. Nah, itu nanti saudara akan mendapatkan bantuan biaya dan juga apa tadi asuransi ya. Nah, saudara masih mendapatkan itu. Tapi kalau untuk UKT, mohon maaf, untuk DPMM 3 belum begitu. Begitu Mas Billy. Oke, terima kasih Pak Jati. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau Ya, boleh on cam, mau boleh on cam? present. Boleh ya ini ya. Silakan teman-teman kalau mau bertanya karena memang ini sesi diskusi, jadi teman-teman bebas untuk bertanya apa saja terkait dengan PMM gitu ya. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Oke. Mas Kemal mungkin mau on cam? Mas Kemal, Mas atau apakah Mbak nih? Ya, halo, apakah bisa bergabung bersama kita di ada? sini? Oh, malu-malu Oke. nampaknya masih Mbak Malu-malu Jati ya. ya. Oke, baik. Saya bacakan aja ya. Oh, ini Perkenal. sudah on cam nih. Oh, udah on Boleh cam. silakan. Oke. Saya ya, silakan Mas Kemal. Oke. Izin bertanya mengenai perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Kemal dari Prodi Administrasi Bisnis. Ingin Ya. bertanya tentang PT penerima itu satu pulau satu PT penerima atau satu pulau itu bisa dua PT penerima gitu kan?
Oke, untuk yang ini, baik, terima kasih pertanyaannya Mas Kemal. Jadi Mas Kemal bertanya terkait apakah pemilihan di pulau itu tadi ya, itu boleh lebih dari satu begitu ya. Kalau Iya, melihat dari apa yang sudah disampaikan saat sosialisasi, itu diperbolehkan Mas Kemal. Tapi sebaiknya Mas Kemal punya 3 alternatif klaster ya. Jadi jangan hanya di satu pulau itu saja. Jadi sebaiknya Mas Kemal menyebar beragam pulau begitu ya, atau beragam klaster pulau. Jadi silahkan Mas Kemal. Itu yang bisa Mas Kemal pilih. Karena khawatir ketika nanti Mas Kemal sudah memilih di Pulau A misalnya, Pulau Sumatera. Ternyata PT penerimanya itu sudah tidak available begitu ya. Nah, ini Mas Kemal punya alternatif lain di Pulau Sumatera itu tadi. Nah, ketika di pilihan kedua itu ternyata kuotanya masih belum available. Nah, Mas Kemal akhirnya kan punya cadangan ya, itu ada di klaster pulau yang lain. Nah, ini akhirnya dapat memberikan peluang begitu ya, kelulusan dari Mas Kemal mengikuti PMM 3 ini. Sehingga strategi dalam memilih PT penerima dan juga kemungkinan penuh atau tidak begitu ya di klaster pulau tersebut. Nah, ini juga penting. Nah, ini juga mungkin belajar dari Mbak Sinta sama Mbak Gayatri tadi ya. Jadi sangat penting kalau misalnya saudara ingin ke Bali, nah ini mungkin Bali jadi tempat favorit ya. Nah, sebaiknya saudara harus segera cepat gitu ya, set buat begitu ya. Kalau bahasa Malangnya, nah memilih Bali tadi begitu. Seperti itu Mas Kemal, bisa oke, dipahami ya. bisa Pak. Oke, bisa dipahami Baik, ya terima Kemal kasih. ya. Kemal asli Oke. mana? Oh iya, Enggak, Sudah menghilang ternyata. iya, iya, iya. Oh ini. Oke. Oke, Oh iya Mas Mas Kemal Kemal, asli mana? Asli mana? saya asli Sulawesi Pak. Oh, asli Oke. Sulawesi. Kira-kira pengen mengambil di pulau mana nih? Bali Kak. Oh, di Pulau Bali. Terinspirasi dari Kak Ayu mungkin ya ini ya. Sambil healing-healing tipis. Oke, terima Oke, kasih ya Kak makasih. Kemal. Kita Karena akan lanjutkan. ada banyak sekali nih penanya. Ada lagi dari ini. Dari mana Wah, nih? psikologi Dari nih. psikologi. Siapa nih yang tanya? Boleh dong untuk on cam dari psikologi. Bisa bertanya langsung. Apakah ada? Atau masih malu-malu? Silakan raise hand. Silakan raise hand. Kakak Wah, yang ini dari mumpung ada Bu psikologi. Desi nih. Bu Desi, Bu Dela kayaknya juga ada tadi kayaknya. Selaku Kaprodi dan Sekprodi. Oke, Oke, mungkin kayaknya malu-malu. saya bacakan saja ya Pak ya. Ya, Ini baik. Assalamualaikum, saya dari Prodi S1 Psikologi Angkatan 2021. Saya izin bertanya terkait dengan penguncian akun. Banyak sekali yang belum mendapatkan verifikasi email, termasuk dari si penanya tadi. Namanya siapa ya dia? Belum ada namanya. Mahasiswa. Iya, iya. Iya. Dan pada petunjuk di web bahwa pengisian email tidak wajib dilakukan. Ini bintang 2. Namun saya dengar bahwa tes kebinekaan dan tiket pesawat akan dikirim melalui email. Lalu apakah jika belum ada verifikasi email sudah boleh penguncian akun? Karena kuota kampus sudah semakin menipis dan takutnya kehabisan kuota. Terima kasih gitu Pak Ya, Jati. baik. Terima kasih saudara mahasiswa dari psikologi. Baik, berarti Mbak atau Mas ini sudah melakukan ini ya, pendaftaran ya di website. Nah, terima kasih Mbak atau Mas sudah melakukan itu. Nah, terkait verifikasi email, memang sistem dari PMM sepertinya load-nya tinggi banget begitu ya, sehingga membutuhkan waktu dan sehingga membutuhkan kesabaran juga, baik seluruh mahasiswa, baik dari Unmul Malang maupun dari kampus lain ya, ini sama begitu ya. Karena saya pun selaku PIC di Unmul Malang itu juga kesusahan dalam verifikasi email itu tadi. Jadi kami sarankan saudara harap bersabar dan juga bisa melakukan konfirmasi juga atau tanya ke helpdesk. Nah, insya Allah kan sudah ada ya di website itu untuk tanya begitu ya, fitur tanya
ke tim pusat. Nah, itu silahkan saudara gunakan fitur itu untuk melakukan verifikasi itu tadi. Betul, karena nanti yang disampaikan saudara tadi, terutama terkait dengan tiket maupun hal-hal yang lainnya, itu akan sangat erat dengan email saudara. Sehingga ketika email saudara belum diverifikasi, nah ini kemungkinan besar juga data saudara menjadi tidak valid. Oleh karenanya, sebaiknya tetap melakukan verifikasi email, begitu ya. Nah, mungkin langkah yang terdekat, saudara bisa melakukan konfirmasi begitu ya kepada tim helpdesk atau tim PMM pusat melalui fitur helpdesk yang ada di website pmm.kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Begitu Mas Billy. Oke, gitu ya Kak mahasiswa yang harap bersabar dan juga Kakak bisa langsung tanya ke fitur yang telah disediakan. Itu bisa langsung tanya di sana dan juga sabar kuncinya ya. Oke, ada lagi yang tanya ini dari Kade Krisna. Maaf, apakah sudah ada grupnya? Apakah sudah ada grup, Pak Jati? Oh ya, oke. Untuk grup, ini insya Allah kami sudah membuatkan grup koordinasi ya di Telegram. Nah, silahkan saudara akses tautan berikut. Sebentar, saya akan buatkan. Saya akan kirimkan di kolom chat tautannya. Nah, di sini. Nah, di Linktree pertukaran mahasiswa Unmul Malang itu, nah silahkan nanti saudara akan menemukan ada gabung grup koordinasi PMM 2023 Unmul Malang. Nah, silahkan diklik itu, saudara nanti akan bergabung di grup PMM 3 Unmul Malang. Begitu. Silahkan bisa dipilih itu ya. Insya Allah bisa menjawab ya. Terima kasih Mas Billy. Iya, Pak, untuk Dan PPT-nya apakah Pak nanti juga Kabit. akan di-share pada grup tersebut? Nanti akan kami share di tautan Linktree ini. Jadi jangan khawatir, saudara bisa mengakses seluruh apa yang diperlukan itu ada di Linktree pertukaran mahasiswa _Unmul Malang ini tadi, tautan ini. Oke, baik. Ini ada Begitu. pertanyaan lagi Pak Jati dari Ya, Michelle ya ini ya. Michelle. Assalamualaikum, saya mahasiswa dari S1 Psikologi izin bertanya terkait dengan uang pribadi yang harus dibayar sendiri untuk kuliah yang dipilih itu apakah UKT saja atau ada lagi? Baik. Nah, ini pertanyaan yang baik. Jadi Mbak Michelle berarti sudah siap ya untuk berangkat. Jadi sudah siap untuk melakukan aktivasi ini ya, status. Jadi nantinya saudara yang akan jadi peserta PMM 3 ini cukup membayar UKT saja. Begitu. Untuk biaya-biaya lain, kalau misalnya saudara memang ada praktikum atau apa begitu ya, nah ini menyesuaikan dengan kebijakan di masing-masing prodi ya. Nah, tapi kalau dari apa yang dibutuhkan selama PMM, nah itu yang tidak di-cover tuh hanya UKT begitu. Tapi kalau untuk transport, biaya hidup, asuransi kesehatan itu insya Allah di-cover. Tapi kalau UKT ini bisa saudara bayarkan sesuai dengan ini ya yang biasa saudara lakukan ya di tiap semester. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk itu ya, Kak Michelle. Baik, terima kasih Mas Billy. Oke, terima kasih Pak Jati. Dan mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman. Boleh langsung bisa on cam bertanya langsung bersama Pak Jati di sini tentunya. Dan sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih Pak Jati ya. Saya Ya, juga mau tanya nih Pak Jati. Kan Pak Jati PIC dari PMM 1 dan 2 di Unmul Malang. Kira-kira biasanya itu kendala-kendala apa aja sih yang dialami oleh teman-teman dari mahasiswa Unmul Malang ini untuk daftar di oh PMM? baik. Ya, wah ini pertanyaannya susah tapi harus dijawab ini. Ya, kendala. Jadi PMM 1, 2, 1 dan 2 ini memang kebijakan dari PMM itu selalu berubah begitu ya, dan dinamis begitu ya, mengikuti dengan kebijakan yang ada di Indonesia begitu ya. Seperti yang tadi vaksin, kalau di PMM 1 vaksin 2 kali cukup, tapi ternyata harus vaksin 3 kali kan untuk penerbangan. Nah ini akhirnya harus melakukan itu. Terus di PMM 2 seperti misalnya dananya
tidak cair-cair. Nah, ini akhirnya dilihat lagi ternyata dokumennya yang tidak lengkap ataupun saudara telat dalam melakukan atau mengirim laporan bulanan. Nah, ini yang akhirnya mengganggu pelaksanaan PMM 1 dan 2 begitu. Nah, ini yang memang akhirnya saudara harus siap begitu ketika memang ada kebijakan-kebijakan yang baru dibuat saat pelaksanaan program, walaupun mudah-mudahan tidak ada ya. Jadi ya naudzubillah min dzalik ya. Jadi mudah-mudahan saudara sudah siap dengan apa yang sudah ditentukan di awal sehingga nanti saat pelaksanaan itu lancar. Jadi intinya tadi kebijakan dari pemerintah itu sangat dinamis, jadi saudara harus siap untuk itu. Dan kendala lain terutama ya dari diri sendiri ya, yang mungkin malas ngisi atau melaporkan bulanannya. Nah, ini yang akhirnya akan menghambat pencairan dana saudara sendiri begitu. Begitu Mas Billy. Oke, berarti harus rutin ya memang ya, dan juga harus Mm-mm. well Disiplin. prepare tentunya Yap. untuk disiplin mengumpulkan tugas-tugasnya yang telah diberikan, dan juga harus siap untuk menerima peraturan-peraturan baru dari pemerintah ya. Oh, ini ada lagi Pak Jati, ada mahasiswa Yap. lagi. Ini ada mahasiswa, mohon maaf, saya ingin bertanya sekali lagi. Tadi kan dikatakan untuk sebaiknya memiliki BPJS, sedangkan dari pihak PMM sendiri tidak mewajibkan memiliki BPJS, dan nantinya akan dibuatkan setelah lolos program PMM. Kira-kira untuk pengurusan BPJS itu nanti untuk tidak memiliki, untuk yang tidak memiliki, apakah berkoordinasi dengan kampus atau dengan pihak PMM-nya ya Pak? Baik, untuk yang BPJS ini memang dinamis ya kebijakannya. Yang dulu di PMM 2 itu diwajibkan sebaiknya BPJS karena mengingat BPJS ini menyangkup di seluruh Nusantara begitu ya, seluruh Indonesia, jadi memudahkan dalam proses klaimnya. Nah, dan memang di awal memang tidak diwajibkan, tapi saat proses pelaksanaan PMM itu oleh pihak panitia pusat sendiri itu mewajibkan begitu, sehingga yaitu agar memudahkan dalam proses pencairannya nanti. Sebetulnya itu sebenarnya kami tidak ingin mempersulit begitu ya, apakah atau juga harus BPJS harus ini begitu, tidak. Tapi kami sebenarnya lebih ingin membantu begitu ya agar prosesnya lebih lancar, dan ketika saudara ada hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa cepat tercover begitu. Nah, kalaupun misalnya tadi apakah nanti akan dibuatkan setelah lolos program PMM, nah ini kita akan coba konfirmasi lebih lanjut ya ke tim pusat, terutama dalam proses pembuatan BPJS mahasiswa ini. Tapi mungkin kalau BPJS-nya mahasiswa sudah ada, itu mungkin bisa membantu ya, atau bisa dapat prioritas begitu ya. Saudara sudah lengkap seluruh dokumen, tidak perlu menunggu lagi pembuatan BPJS dan lain-lain. Nah, ini akan memudahkan dalam proses administrasi ya. Nah, ini yang akhirnya kemungkinan saudara terpilih itu juga akan semakin besar dibanding ketika saudara tidak belum siap dalam pemberkasan itu tadi. Nah, ini juga jadi perlu jadi pertimbangan ya untuk itu. Jadi mudah-mudahan saudara bisa sudah melengkapi saat melakukan proses pendaftaran. Jadi tidak harus menunggu lulus dulu baru nanti membuat. Nah, itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dilengkapi lebih dulu, malah lebih baik. Kalau bisa, kalaupun tidak ya silakan. Apa yang sesuai kemampuan saudara saja. Tidak perlu memaksa. Kami tidak memaksa, intinya begitu ya. Itu Mas Billy. Tapi sebaiknya bisa mandiri ya Bapak ya untuk mengurus BPJS-nya. Oke, dan kita berlanjut ke pertanyaan Michelle lagi nih. Melanjutkan dari pertanyaan yang tadi, berarti nanti kita double ya Pak untuk bayar UKT-nya, atau hanya bayar UKT di kampus saja katanya gitu. Ya, terkait UKT ini, nah ini mulai kritis ya pertanyaannya, mulai tajam nih. UKT-nya apakah double? Nah, UKT yang saudara bayarkan cukup UKT yang ada di UNMER saja. Jadi UKT yang ada di PT penerima itu saudara tidak akan dikenakan apapun, biaya apapun tidak akan dikenakan. Nah, jadi saudara hanya akan membayar UKT yang ada di UNMER Malang. Nah, mungkin kan di Siakat sudah muncul ya, biasanya tagihan-tagihan itu. Nah, cukup membayar itu saja. Sehingga saudara nanti statusnya adalah mahasiswa aktif.
yang nantinya diperbolehkan untuk ikut PMM 3 begitu. Begitu Oke, ya jadi Kak Misel? tidak perlu double ya Pak Jati ya. Betul, tidak perlu Tidak perlu double. untuk membayar di UKT PT penerima, tapi cukup UKT yang ada di Unmer saja. Sudah Betul. cukup, ya. Oke. eh, oh, bukan Bu Fitriani ternyata mengingatkan untuk Bapak Ibu Presensi dosen mengisi presensi ya. dan juga Oke, baik. mahasiswa ya ini ya. Mahasiswa silakan mengisi juga. Oke, baik. Mahasiswa Nah, juga silakan untuk mengisi presensi ya. Eh, Selama dari PMM 1 dan 2, kira-kira ada nggak sih Pak Jati yang tiba-tiba dia itu kangen rumah banget, akhirnya dia balik gitu? Atau malah sebaliknya nggak mau pulang kalau udah PMM di Unur Malang? ya ini mungkin bisa dirasakan oleh Mbak Gayatri sama Mbak Sinta ya. Yang Mbak Sinta tadi malah introvert begitu ya. Mungkin pasti akan ada periode-periode homesick begitu ya. Nah, tapi kan Mbak Sinta dengan bantuan teman-teman satu angkatan akhirnya bisa survive begitu ya selama 4 bulan efektif di kampus PT Penerima. Jadi memang pasti nanti akan ada periode-periode homesick itu tadi. Tapi ketika saudara mencoba untuk menantang diri saudara agar bisa tetap bertahan menyelesaikan apa yang sudah saudara pilih begitu ya. Nah, kan ini istilahnya gentleman ya, atau istilahnya mungkin jiwa kepemimpinan saudara kan hadir di situ. Nah, ini yang penting. Oleh karenanya, kalau yang sampai pulang terus nggak balik lagi begitu, istilahnya putus di tengah jalan begitu ya, dalam mengikuti program, insya Allah sangat tidak ada. Dan mungkin itu adalah yang mungkin hal-hal yang tidak diduga ya, mungkin misalnya ada musibah di keluarga begitu ya, nah akhirnya mewajibkan saudara harus pulang. Nah itu masih bisa ditolerir. Kalaupun saudara memang ingin tiap bulan pulang, nah ini ya tidak ada masalah sebetulnya, tapi pembiayaan untuk transportnya, nah itu harus sendiri begitu, mandiri, bukan dari LPDP ataupun Dikti begitu ya. Gitu Mas Bill. Jadi insya Allah Oke. tidak ada yang sampai mutung gitu ya. Itu kok. Kalau ada yang mau pulang di tengah-tengah program boleh, tapi ini ya tidak ditanggung negara ya dananya. Betul. Dan nanti Dana diwajibkan kembali pribadi. lagi begitu untuk menyelesaikan apa yang sudah diambil tadi. Betul. Betul, oke. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, teman-teman bisa resign. Mungkin atau yang masih malu-malu boleh deh diketik-ketik di Oke. kolom chat gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dosen juga boleh apabila ada yang dibingungkan begitu atau didiskusikan. Oke, kami persilakan juga Bapak Ibu dosen yang mungkin ada yang mau ditanyakan langsung pada PIC-nya juga boleh Bapak Ibu dosen disilakan. Atau memang ini sudah jelas semuanya sepertinya Pak Jati ya. Oke. Boleh nggak sih nanti di Telegram itu kita tanya-tanya lebih lanjut gitu? Oh, boleh banget. Boleh Boleh banget. banget Jadi ya. nanti di Telegram itu saya tidak akan sendiri begitu ya. Karena saya perlu tim begitu ya. Karena saat ini kan eranya adalah era kolaborasi ya Mas Billy. Jadi Oke. nanti kami selaku unit yang di Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini, kami ada empat 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 personil begitu ya, 4 sampai 5 personil, yaitu yang pertama adalah Bu Fitriana Santi. Nah, beliau selaku dosen juga di D3 akuntansi ya. Nah, beliau juga akan membantu di bagian keuangan nantinya. Lalu ada Bu Dia Setiawati, beliau dosen di S1 Manajemen. Beliau nanti juga akan membantu di operasional program pelaksanaan. Terus juga ada Bu Rahma dari beliau adalah dosen FTI, dosen S1 Sistem Informasi. Mohon koreksi kalau saya salah. Jadi beliau nanti juga akan membantu di operasional program dan nanti juga akan ada dibantu oleh Bu Ayu Setiawati. Beliau nanti membantu di proses administrasi program. Nah, ini adalah tim yang sudah dibentuk mulai dari PMM 1 dan berlanjut di PMM 2. Nah, alhamdulillah ini kami masih dipercaya oleh institusi lanjut di PMM 3. Begitu Mas Billy.
Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Pak Jati. Pak Jati, Ya, kira-kira nanti kalau ada teman-teman dari Unpr ini kebingungan, langsung mau ketemu Pak Jati, boleh di mana sih ketemunya Pak Jati? oke. Ketika saudara memang ingin kopi darat, begitu ya istilahnya ya. Nah, saudara sebenarnya bisa langsung bertemu kami di jam kerja begitu ya. Ada di ruang BP3M di Rektorat atau kantor pusat di lantai 1. Silahkan tanya ke Bapak Satpam begitu ya. Atau mungkin saudara sudah tahu begitu ruangannya. Nah, silakan ke ruang BP3M dan kami insya Allah akan fasilitasi seluruh pertanyaan saudara dan fasilitas yang lain di sana begitu. Kalaupun memang kami masih ada mungkin uzur begitu ya di BP3M, nah mungkin boleh saudara juga mengunjungi kami ya, mengunjungi saya di Prodi Arsitektur Unpr Malang. Mungkin saudara tahu ya di gedung Fakultas Teknik yang ada di belakang itu, nah di Prodi Arsitektur, nanti silakan bisa bertemu juga saya di sana. Tapi insya Allah untuk PMM ini bisa di-cover di ruang BP3M itu tadi. Di kantor pusat ya atau direktorat lantai 1. Begitu Mas Billy. Kalau memang mau bertemu langsung, ya bisa janjian dulu kali ya Pak ya, janjian Ya dulu, betul. nanti bisa bertemu di BP3M di lantai 1 gedung Rektorat. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir nih sepertinya, dari Michelle lagi ini. Mohon izin bertanya lagi Kak, saya kan S1 Psikologi, ambil jurusan S1 selain psikologi, bisa nggak ya Kak? Gitu katanya. Gimana Pak Ya, Jati? Bisa? mungkin ada yang bisa membantu teman-teman yang lain yang tadi memperhatikan atau ya, siapa Izin ini Mbak? jawab. Oh ya, silakan. Siapa ini? Halo. Ada Kadek tadi? Oh ya, tadi saya mendengarkan walaupun saya telat masuk. Tadi Pak Jatinya bilang bisa, misalnya S1 psikologi mau ngambil S1 komunikasi bisa. Yang nggak bisa itu dari vokasi ngambil ke sarjana nggak bisa, atau yang sarjana ngambil vokasi baru tidak bisa. Kalau yang S1 psikologi misalnya ngambil jurusan lain yang S1 juga bisa. Mungkin itu dari saya. Mungkin kalau salah dikoreksi Pak ya. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih banyak. Kak, Oke, siapa tadi? Kak Kadek ya? Kadek. Oke, terima kasih banyak. 100 Betul, yang jawabannya disampaikan Pak Kak Jati? Kadek. Apa? 100 jawabannya? Oh, 100 plus. Oh, 100 pas. Dapat Iya, hadiah apa dari Pak Jati ini ya nanti? dapat hadiah doa. Doa ya. Iya, iya, Doa iya. mudah-mudahan lolos nanti. Amin. Jadi bisa Oke, ya. makasih Pak. Amin. Oke, Ya, oke. Ini oke, terima kasih atas jawabannya gitu. Ini ada lagi, apakah nanti Zoom ini akan di-post di YouTube agar bisa dipahami kembali ketika lupa? Nah, ketika kalian lupa nanti bisa di-post lagi kok, di-post lagi di Telegram dan juga bisa di-download ya materinya Pak Jati ya, di link yang betul. ada di atas tadi ya. Dan Jadi insya Allah nanti rekaman dari pertemuan kita hari ini juga akan kami upload begitu ya di channel YouTube Pertukaran Mahasiswa Merdeka Unpr Malang atau Pertukaran Mahasiswa Unpr Malang, dan juga mungkin nanti kalau memang bisa juga ada di channel Unpr Malang ya atau Unpr Channel itu ya, nanti akan kami post di sana. Ya, dan Begitu. yang pastinya kalau memang masih ada yang belum dipahami itu bisa langsung chat di Telegram ya Pak Jati ya, karena memang ada Betul. grupnya atau bisa langsung copy darat tadi seperti yang Pak Jati bilang itu bisa langsung di ruang BP3M lantai 1 Gedung Rektorat Universitas Merdeka Malang gitu. Baik, terima kasih Pak Jati karena memang waktunya Sama-sama. eh, kita terbatas gitu ya, kita dibatasi oleh rezim waktu. Jadi untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan-pertanyaan lagi, silakan kembali lagi saya informasikan bisa langsung di chat di grup Telegram atau bisa langsung menghubungi Pak Jati yang ada di ruang BP3M Gedung Rektorat lantai 1. Terima kasih untuk seluruh peserta sosialisasi PMM 2023. Dengan demikian selesai sudah acara sosialisasi pada hari ini dan semoga teman-teman semuanya semakin termotivasi untuk mengikuti kegiatan PMM karena PMM Pertukaran Mahasiswa Merdeka bertukar sementara bermakna selamanya. Sekian dari kami, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Moskow kamu wae yume kegeahu. Teman-teman Modul Nusantara, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Dika Maulana. Mas Dika ini adalah juru pemelihara dari situs Candi Stupa Sumber Awan. Salam jagar budaya, kunjungi, lindungi, lestarikan. Dadah! Perkenalkan, nama saya Amalia Ada Hasana dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Seperti yang dikatakan Kakak MC tadi, saya di sini akan memberikan kesan dan pesan begitu. Kalau mau jujur Pak, saya kecewa. Karena kenapa nggak dari Agustus kita diberangkatkan ke Malang?